Pemirsa, penerapan PPKM Mikro di sejumlah daerah gencar dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di sektor ekonomi, terutama bagi pelaku, usaha penerapannya di lapangan ternyata masih ditemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan. Padahal hal ini diperlukan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Untuk membahasnya, kami saat ini telah tersambung dengan Kasatpol PP Kota Semarang, ada Bapak Fajar Purwoto. Apa kabar Pak Fajar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya, alhamdulillah Mas. Baik, Pak Fajar, yang kita tahu Pemkot Semarang ini mulai melonggarkan PKM untuk industri, restoran, kemudian kafe, dan juga hotel yang tujuannya tentunya adalah untuk membangkitkan kembali industri ini. Namun masih ada juga ternyata resto atau kafe yang masih nakal. Pak Fajar melihatnya seperti apa? Jadi gini Mas Noval ya, Kota Semarang di bawah kepemimpinan Pak Wali itu sudah berpikir jauh terkait dengan semua sektor usaha. Tadi benar, semua kabupaten kota se-Jawa Tengah itu memang jam 9, hanya di Kota Semarang yang sampai jam 2, 3 atau 11 malam. Itu semua sudah terlalu longgar ya, sehingga kami pun tidak begitu maksimal untuk melakukan justisi. Kemarin 2 bulan yang lalu kita cek, memang ternyata kelonggaran itu memang ada beberapa tempat kafe karaoke yang nakal Mas, sehingga kita lakukan segel dan tutup sementara. Kebetulan kemarin dari Narkoba juga merangkul kami sehingga kita cek hampir sekitar 6 kali kita cek, hampir ada 20 tempat karaoke yang kita segel dan kita tutup sementara Mas. Sebenarnya itu sudah longgar yang dijelaskan Pak Wali ya. Sama minta untuk inilah pengelola lagi untuk bisa taat itu loh Mas. Baik, Pak Fajar, kami ingin tahu sebenarnya kalau setiap dilakukan operasi atau razia begitu, paling banyak alasannya apa sebenarnya Pak? Mengapa buka sampai lewat dari jam yang telah ditentukan? Apa yang alasan yang paling sering disampaikan? Ya mereka ndablek aja Mas gitu aja. Jadi tidak ada rasa syukurnya gitu aja. Pak Wali ini kan sudah memberi kelonggaran yang luar biasa. Ya. Tapi mereka ndablek ya kami kerasi gitu aja. Jadi kami sekarang kalau hadir, ini kan ada yang PPKM Mikro yang dibawakan dari Lurah sama ada makro, Polres, Lanal, CPM, terus dari Kodim dan kami. Jadi kaitan apabila kita dapati yang mereka dapat langsung kita segel dan kita tutup sementara Mas gitu. Baik. Kemudian dari data yang dimiliki oleh Satpol PP sendiri atau mungkin Pak Fajar sendiri, sampai saat ini sudah ada berapa pelanggaran protokol kesehatan Pak? Terutama untuk tempat-tempat usaha kuliner seperti restoran, kemudian kafe dan karaoke? Itu sekitar 20 Mas, 20 ya. Jadi memang sudah kami sampaikan apabila didapati sampai 3 kali mereka melakukan pelanggaran, langsung kita rekomendasikan ke Dinas Pariwisata untuk dilakukan penutupan. Karena kita ini tidak main-main Mas terkait dengan pengurangan COVID ya ataupun pencegahan COVID. Di Semarang alhamdulillah sudah zona kuning sama hijau, tapi ya saya minta pelaku usaha ini tertib lah, mumpung wali kota ini juga terlalu longgar gitu, terlalu baik. Jadi manakala mereka memang dapat ya kami lakukan penegakan perda gitu Mas Noval. Baik, kalau dari sanksinya sendiri, apakah dirasa sanksinya masih kurang Pak, sehingga masih banyak pemilik usaha, pemilik kafe ataupun restoran yang ya melanggar seperti itu, buka sampai di luar batas jam? Ya gini Mas Noval, jadi Pak Wali tidak pernah memberikan sanksi denda. Itu karena sayangnya beliau kepada masyarakat. Dengan kondisi gini silakan berusaha, tapi protokol kesehatan ini dipergunakan. Justru kelonggaran-kelonggaran ini yang berikan, mereka hanya paling kami di segel ya, setelah itu dibuka selesai, kan gitu Mas. Baik. Jadi saya minta walaupun belum ada sanksi denda, tapi saya minta semua masyarakat Kota Semarang mengendaki kehidupan seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun 18 ke bawah, sehingga kita nyaman. Karena saat ini siapapun yang keluar juga takut Mas. Libur juga dibatasi, semua dibatasi. Sehingga kita ini belum benar-benar bebas dari COVID itu Mas Novel. Baik. Pak Fajar, untuk razia ini akan terus digencar dilakukan dan rutin atau bagaimana Pak? Dan tentunya kita ingin tahu juga pengawasan serta pantauan di lapangan agar para pemilik usaha ini tidak hanya taat ketika dirazia, tapi juga selalu bisa menaati meskipun tidak ada razia, Pak. Ya, kami sampaikan Mas Novel kepada semua pemilik usaha. Kami mulai rutin lagi sama ini kita tugaskan jam 21 sampai jam 2. Jadi kalau memang didapati mereka langsung kita segel gitu Mas. Jadi ini apalagi kita
bulan Mubarok Mas ya. Saya minta mereka menghargailah. Walaupun dari Dinas Pariwisata juga sudah memberi kelonggaran, tapi apabila didapati lebih dari jam 23 kami lakukan penyegelan. Jadi kami sudah mulai 1 April kemarin kita maksimalkan Mas. Yang pagi juga kita mobile dengan TNI Polri, kemudian Lanal. Malam setelah jam 21 sampai jam 2.30 kita juga mobile. Jadi ini berlaku selama bulan Ramadan. Setelah itu kita turun lagi dari jam 19 sampai jam 23.00 Mas. Baik. Kita lakukan rutin sampai bulan Agustus Mas Ani Mas. Dilakukan rutin sampai bulan Agustus ya Pak ya? Iya, Baik. betul. Baik, Pak Fajar, bisa diulangi lagi Pak karena tadi sinyalnya agak sedikit terganggu. Pukul berapa untuk razia ini akan dilakukan, perbedaannya untuk di bulan Ramadan dan di bulan biasanya Pak? Ya, jadi bulan Ramadan ini kita mulai 21 sampai 23.30 karena kita menyelesaikan sholat tarawih dulu Mas ya. Kemudian ya, yang setelah itu, setelah Lebaran kita mulai jam 19.00 sampai jam 23.00 itu yang kami lakukan. Jadi kita mobile, kita beri pengertian. Nah, karena memang di Semarang kan tidak ada aspek denda itu. Ya. Kita ambil hatinya mereka ya supaya sadar lah, karena siapapun juga begini COVID ini cepat berhenti Mas, sehingga aktivitas kita bisa normal kembali Mas Novel. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar Purwoto. Semoga ini juga dapat dipahami oleh semua masyarakat ya Pak. Amin Mas, amin. Ya, terima kasih Pak. Selamat kembali beraktivitas.